Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang mengimami satu kaum di dalam sholat jamaah aqra'uhum li kitabillah, adalah orang yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah. Jadi ini hadis Nabi mengatakan hendaklah yang menjadi imam jamaah, imam sholat jamaah itu aqra'uhum li kitabillah. Para ulama mendefinisikan atau menafsirkan siapa yang disebut dengan aqra'uhum li kitabillah. Imam Syafi'i dan Imam Malik menafsirkan yang disebut dengan aqra'uhum li kitabillah adalah afqahuhum li kitabillah, orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran, baik itu secara tajwidnya, secara makharijul hurufnya, secara tartilnya, dan juga secara ma'aninya, tafsirannya. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan hendaklah yang mengimami sholat jamaah itu orang yang pandai, orang yang mengetahui tentang kitab Allah, orang yang memahami tafsirannya, orang yang mengetahui makna daripada Al-Quran. Nah, akan tetapi pemahaman Abu Hanifah itu berbeda. Jadi kalau yang dimaksud oleh Abu Hanifah aqra'uhum li kitabillah adalah aktsaruhum qira'atan wa aktsaruhum hifdzan. Jadi yang disebut dengan aqra'uhum li kitabillah adalah mereka yang paling banyak baca Al-Quran dan paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran, meskipun tidak paham di dalam Al-Quran atau di dalam tafsirnya. Itu lebih didahulukan. Tapi kalau Imam Syafi'i adalah yang bisa memahami Al-Quran, bisa memahami tafsirannya. Akan tetapi kalau Abu Hanifah tidak, tertibnya itu adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya, baru nanti yang paling paham tentang Al-Quran. Nah, dan ini didukung oleh sebagian para ulama, tertibnya demikian. Jadi yang jadi imam itu pertama yang diutamakan adalah aktsaruhum qira'atan wa aktsaruhum hifdzan, yang paling bagus bacaannya, yang paling benar bacaannya, dan juga paling banyak hafalannya. Kemudian baru yang paling bisa memahami Al-Quran. Nah, kemudian kata Nabi, fa in kanu fil qira'ati sawa, jika mereka di antara jamaah bacaannya itu sama, hafalannya juga sama, maka yang kedua fa'lamuhum bisunnah, dicari yang paling mengetahui tentang sunnah Nabi, yang paling memahami sunnah Nabi. Apakah semua sunnah? Tidak, yaitu sunnah yang berkaitan dengan masalah sholat jamaah. Jadi kalau ada orang bacaannya sama,
hafalannya sama. Dicari yang paling paham tentang tafsirnya itu siapa. Kemudian kalau sama semuanya, maka dicari tentang yang paling memahami sunnah yang berkaitan dengan masalah sholat dan sunnah yang berkaitan dengan masalah sholat jamaah. Tidak semua sunnah. Ya, kalau semua sunnah bisa memahami itu lebih afdal. Tapi minimalnya yang paling memahami tentang sunnah masalah sholat. Nah, wa in kanu fi sunnati sawa, ketika di dalam pemahaman sunnah itu sama, baru cari fa'addamuhum hijratan, orang yang paling pertama atau paling dahulu hijrah. Nah, kalau kriteria dulu itu aqdamuhum hijratan, siapa yang paling dahulu hijrah. Wa in kanu fil hijrati sawa, ketika hijrahnya itu waktunya sama, artinya sama-sama hijrah dalam satu jamaah itu, maka dicari fa'aqdamuhum sinnan, yaitu yang paling tua di antara jamaah. Jadi ini tertibnya. Ya, tertibnya itu siapa yang paling bagus bacaannya, siapa yang paling banyak hafalannya, nanti siapa yang paling paham tentang tafsirannya atau paling paham tentang Al-Quran, kemudian paling paham tentang sunnah Nabi, tentang masalah sholat dan juga sholat jamaah. Nanti dicari siapa yang paling terlebih dahulu hijrah, kemudian baru dicari siapa yang paling tua di antara jamaah. Jadi tertibnya demikian. Jadi maaf, ini tertib dari Nabi, urut-urutan dari Nabi. Ya, kalau yang baca Qur'annya tidak ada, kemudian juga paling paham tentang sunnah tidak ada, ya sudah, jadiin yang paling tua. Ya, yang paling tua. Jangan paling tua dulu, ya. Jangan, cari dulu siapa tuh yang diantara jamaah yang bacaannya paling bagus, hafalannya paling banyak. Kemudian cari lagi, kalau tidak ada, cari siapa yang tahu tentang tafsir Al-Quran atau sunnahnya Nabi. Kalau tidak ada, ya sudah, cari yang paling tua di antara jamaah untuk mengimami. Nah, makanya istilahnya kalau toh memang ada anak yang belum balik, apakah boleh mengimami? Boleh. Jadi syarat Nabi itu tidak menyebutkan yang paling balik, itu enggak. Nabi itu menertibkan, mengurutkan. Kalau memang anak kecil itu bacaannya bagus, hafalannya itu banyak, boleh jadi imam, boleh mengimami orang-orang yang sudah tua atau lebih dewasa darinya, boleh. Nah itu. Nah, ini susunan atau urut-urutan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di sini adalah ya ummul qaumah, yang mengimami sholat jamaah dari satu kaum. Jadi yang berhak menjadi imam itu adalah laki-laki.